Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan apa kabar untuk kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Alhamdulillah sehat baik, ya. Bu. Alhamdulillah hari ini di pertemuan kedua kita bisa melakukan perkuliahan menggunakan tatap muka walaupun secara daring. Nah, sesuai dengan RPS, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dapat digunakan di dalam aplikasi Excel untuk melakukan perhitungan. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Excel ini sebenarnya adalah aplikasi yang fungsi utamanya adalah untuk pengolahan data yang berkaitan dengan numerik ataupun perhitungan. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita menggunakan rumus-rumus yang disediakan oleh Excel untuk tugas utama kita, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, materi kita berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan mulai dari pemrosesan jurnal transaksi sampai dengan posting buku besar dan penyusunan laporan keuangan nanti akan kita mulai di pertemuan keempat ya. Nah, untuk materi baik PDF maupun PowerPoint yang akan kita bahas hari ini sudah saya share di e-learning. Saya harap kalian semua sudah mendownload dan sudah melihat materi yang sudah dibagikan. Di sini saya akan membagikan terlebih dahulu materinya. Oke. Kalau di pertemuan pertama, sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh aplikasi Excel. Begitu juga kita sudah membahas bagaimana membuat grafik dan menyusun atau membuat tabel di dalam aplikasi Excel. Selanjutnya kita juga sudah membahas bagaimana kita menggunakan lambang-lambang di dalam aplikasi Excel ini untuk menggunakan algoritma matematik. Jadi bagaimana kita menghitung proses matematik dari penjumlahan, penambahan, pengurangan sampai dengan perkalian menggunakan lambang-lambang yang tersedia di dalam aplikasi Excel. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi dasar yang akan digunakan oleh kita ketika kita mau melakukan perhitungan atau melakukan penyajian data. Data yang di sini adalah data numerik di dalam aplikasi Excel. Fungsi, mungkin kita sering mendengar istilah fungsi ketika kita menggunakan aplikasi Excel. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu? Fungsi di dalam aplikasi Excel adalah sebuah rumus atau formula yang siap pakai. Jadi sebuah rumus atau formula yang siap pakai yang sudah disediakan oleh aplikasi Excel yang tujuannya dibuat untuk menyederhanakan proses perhitungan. Di mana kalau secara manual kita kan harus melakukan proses secara manual perhitungannya. Nah, di dalam aplikasi Excel ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut untuk menyederhanakan proses perhitungan. Nah, dalam proses perhitungan, rumus-rumus yang sering atau biasa digunakan untuk menyajikan data keuangan, salah satunya adalah rumus untuk melakukan penjumlahan, mencari rata-rata data, nah mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan juga nilai median ataupun nilai tengahnya. Nah, data-data berkaitan dengan pencarian rumus fungsi tersebut biasanya nanti akan berfungsi bagi kita ketika kita menyusun skripsi, di mana dalam melakukan penyusunan skripsi kita kan akan melakukan olah data. Olah data kita menggunakan aplikasi Excel untuk melakukan tabulasi. Nah, data yang kita teliti tentunya nanti kita akan mencari berapa nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari data yang kita teliti tersebut ya.
Adapun rumus fungsi dasar, saya rasa ini tidak asing lagi, tapi kita akan membahas sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan ya. Fungsi dasar yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan perhitungan menggunakan aplikasi Excel, seperti yang disajikan di dalam tabel ini. Yang pertama, untuk melakukan penjumlahan, kita menggunakan rumus atau menggunakan fungsi sum. Fungsi sum yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan suatu sel atau suatu range data tertentu yang kita inginkan. Nah, untuk penggunaan rumus fungsi di dalam aplikasi Excel, di dalam sel Excel kita perlu menambahkan tanda sama dengan di bagian awalnya, lalu dilanjutkan dengan rumus fungsi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menjumlahkan data, maka kita gunakan kode sum, rumus fungsi sum, lalu dilanjutkan dengan tanda bawah kurung, lalu kita pilih data mana yang mau kita lakukan perhitungan. Berikutnya, untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data yang kita pilih atau data yang kita tentukan, itu kita bisa menggunakan fungsi average rata-rata. Cara penggunaannya sama seperti rumus fungsi yang pertama, yaitu dimulai dengan tanda sama dengan, dilanjutkan dengan fungsi yang akan kita gunakan, average, lalu kita milih sel mana yang akan kita hitung rata-ratanya. Fungsi max atau max ini yang ketiga, kita gunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu sel atau suatu range data yang kita inginkan. Berikutnya, yang ketiga adalah fungsi min. Min ini digunakan untuk mencari nilai terendah. Dan sum if ini bisa kita gunakan untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Jadi misal, di dalam suatu data, ada data yang berisi tentang jumlah penjualan. Jumlah penjualan dari jenis-jenis produk yang kita miliki. Misal produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, kita memiliki laporan keuangan harian, di mana setiap harinya kita memiliki data penjualan untuk masing-masing produk tersebut. Sampai dengan akhir bulan, kita ingin menjumlahkan nih, misalnya menjumlahkan laporan penjualan untuk produk A. Artinya kita hanya ingin menjumlahkan data yang masuk ke dalam kriteria. Apa kriterianya? Kriterianya yaitu produk A. Intinya dia hanya menjumlahkan dengan kriteria data yang kita tentukan. Beda halnya dengan fungsi yang pertama, sum. Kalau fungsi sum ini menjumlahkan keseluruhan data yang kita pilih. Tapi kalau di sum if, kita tetap memilih keseluruhan data, namun nanti dia akan menseleksi berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Berikutnya fungsi yang keenam yang biasa kita gunakan dalam perhitungan menggunakan aplikasi Excel ini adalah fungsi count. Count ini artinya kan menghitung ya. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah data hanya untuk data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Bedanya apa antara count dengan sum? Kalau count itu untuk mencari jumlah data. Jadi, berapa jumlah data yang disajikan di dalam range yang kita pilih tersebut. Bedanya, kalau sum itu bukan mencari jumlah data, tapi mencari jumlah dari isi dari data yang kita sajikan. Misal, gaji terdiri dari 20 karyawan. Nah, count itu akan menghasilkan jumlah datanya berapa karyawan, yaitu 20 karyawan. Tapi, kalau misalnya sum, dia akan menjumlahkan berapa total dari gajinya. Berikutnya,
yang kita gunakan dalam proses perhitungan menggunakan aplikasi Excel itu adalah rumus fungsi count-A, di mana hampir mirip fungsinya dengan rumus fungsi count, cuma bedanya count-A ini hanya digunakan untuk menghitung data yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia akan menghitung jumlah data baik yang berisi angka maupun yang berisi huruf. Kalau count tadi hanya berisi angka saja ya, yaitu data kuantitatif. Tapi kalau yang count ini adalah menghitung berapa jumlah data, baik itu yang bersifat data kuantitatif maupun data kualitatif. Berikutnya yang ke-8, yang biasa kita gunakan itu adalah COUNTIF. COUNTIF ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data dengan kriteria tertentu. Nah, sama halnya seperti SUMIF. Kalau SUMIF kita menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau ini menghitung berapa jumlah data yang kita tentukan kriterianya. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam aplikasi Excel ini. Nah, berikutnya yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini nantinya dalam proses kita mulai dari pertemuan keempat ini akan sering kita gunakan. Jadi sangat penting untuk kita memahami bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini ketika kita menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi Excel. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel yang disajikan secara vertikal, yaitu secara berdiri tegak ya. Nah, HLOOKUP digunakan untuk melakukan pembacaan tabel yang disajikan secara horizontal atau mendatar. MIT kita gunakan untuk mengambil data di tengah, mengambil kriteria dari satu isi sel. Jadi sel misalnya berisi data 7 kriteria. Nah, kita mau mengambil data tengah dari kriteria yang sudah kita isi di dalam sel tersebut, maka kita bisa menggunakan fungsi mid atau tengah. Nah, yang berikutnya fungsi left itu digunakan untuk mengambil data dari sebelah kiri sel yang kita gunakan, dan terakhir fungsi right itu digunakan untuk mengambil data yang disajikan di dalam sel dari sebelah kanan. Nah, rumus-rumus fungsi ini kurang lebih 13 rumus fungsi yang disajikan di dalam aplikasi Excel. Namun ada lagi rumus-rumus fungsi yang digunakan selain 13 yang disajikan di dalam PowerPoint ini, yang nantinya mungkin akan kita bahas ketika kita melakukan praktek ya. Oke. Nah, sekarang di dalam modul itu sudah disajikan contoh latihan soal bagaimana kita menggunakan rumus-rumus fungsi di dalam perhitungan aplikasi Excel ini untuk membuat atau menyajikan data keuangan. Oke, nah sekarang di dalam layar sudah disajikan soalnya, yaitu berkaitan dengan rekap gaji perusahaan pada bulan Januari tahun 2020. Di mana di dalam soal ini kita sudah disajikan ada 10 data karyawan dengan data gaji pokok yang sudah disajikan. Nah, perintah di dalam soal latihan tersebut kita bisa melihat di bagian bawah. Anda diminta untuk menghitung kolom tunjangan. Kolom tunjangan ini diisi dengan 15% dari gaji pokok. Artinya di sini kita akan menggunakan fungsi perhitungan matematis ya. Bagaimana kita menghitung 15% dari gaji pokok secara otomatis menggunakan aplikasi Excel. Bisa juga kita menggunakan kalkulator, tapi artinya kita tidak memanfaatkan
fungsi-fungsi yang sudah tersedia di dalam aplikasi Excel. Nah, berikutnya kolom gaji bersih kita diminta diisi dengan apa? Yaitu diisi dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Berikutnya yang ketiga, kita diminta untuk mencari berapa nilai maksimal, nilai minimal, nilai terendah, nilai tengah, dan nilai rata-rata. Apa perbedaan antara nilai tengah dan nilai rata-rata? Nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah-tengah bagian jumlah data. Jadi misal, data terdiri dari 10 data. Nah, berapa nilai tengahnya? Itu yang disebut dengan median atau nilai tengah. Berbeda dengan rata-rata. Kalau rata-rata berarti misalnya jumlah data ada 10, berarti kita jumlahkan keseluruhan 10 data lalu dibagi dengan 10. Berapa nilai rata-rata datanya. Itu perbedaan antara median dan rata-rata. Oke. Nah, sekarang kita langsung mempraktekkan kasus ini di dalam aplikasi Excel. Saya akan bagikan layar Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, nah di sini saya yakin kita semua dengan aplikasi Excel ini sudah familiar. Jadi di sini saya kembali mengingatkan mengenai fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ketika kita membuka aplikasi Excel. Oke, nah sekarang data yang disajikan di dalam soal di sini sudah saya buat ya, terdiri dari informasi rekap gaji karyawan di bulan Januari tahun 2020. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi data tunjangan, di mana menurut informasi di dalam soal, data tunjangan tersebut, kolom tunjangan, kita harus mengisinya dengan cara mengalihkan gaji pokok dengan 15%. Jadi tunjangan ini diisi dengan 15% dari gaji pokok. Nah, untuk memasukkan fungsi matematis, kita bisa menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu, sama seperti menggunakan rumus fungsi penjumlahan di dalam aplikasi Excel. Nah, berikutnya kita pilih sel mana yang mau kita lakukan fungsi matematisnya. Nah, di sini tunjangan perintahnya adalah gaji pokok dikalikan dengan 15%. Jadi kita pilih sel yang menjadi acuan kita, yaitu sel D5, lalu kita gunakan lambang untuk perkalian di dalam aplikasi Excel, yaitu menggunakan tanda bintang. Nah, untuk menggunakan tanda bintang ini, kita bisa menggunakan di keyboard dengan cara mengklik tombol Shift, lalu dilanjutkan dengan huruf 8, angka 8. Sehingga menghasilkan tanda bintang di sini, lalu kita kalikan dengan 15%. Maka nanti kita akan memperoleh angka bahwa tunjangan untuk karyawan yang pertama itu adalah 375.000. Nah, salah satu kelebihan di dalam aplikasi Excel ini, kita bisa mempersingkat pekerjaan kita dengan cara mengcopy rumus yang sudah kita buat sebelumnya dengan baris-baris yang selanjutnya selama kriteria perhitungannya itu sama. Nah, untuk karyawan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tinggal copy saja rumus yang sudah kita buat di karyawan yang pertama, lalu kita paste di karyawan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan cara kita bisa mengklik di rumus yang pertama ini, lalu kita gunakan tool copy di dalam menu home, lalu kita klik tool copy,
Lalu nanti dia akan memberikan garis putus-putus seperti ini. Lalu kita blok data yang akan kita copy, rumus fungsinya. Lalu kita klik paste, nanti dia akan melakukan perhitungan secara otomatis. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk mengcopy rumus fungsi dengan rumus yang sama pada baris berikutnya, kita bisa menggunakan cara copy tarik ke bawah. Nah, kita pilih dulu sel yang menjadi acuan kita, yang akan kita copy ke baris berikutnya, lalu kita arahkan mouse kita ke bagian kanan bawah sel yang akan kita gunakan. Ini dia. Sehingga nanti kita akan melihat ada bentuk tanda plus ini ya. Semula dia bentuk plus besar seperti ini. Nah, kita arahkan ke sel yang akan kita copy sehingga dia membentuk tanda plus. Lalu kita klik, kita tahan, lalu kita tarik untuk mengcopy ke baris berikutnya. Untuk pengkopian cara yang kedua ini hanya bisa dilakukan apabila pengkopiannya itu dilakukan di kolom yang sama, ya. Oke. Nah, berikutnya untuk kita menambahkan lambang mata uang, di sini kan ada mata uang, IDR, dan rupiah. Nah, untuk menambahkan icon mata uang ini, kita bisa dengan cara memblok range yang kita inginkan mau kita ubah lambang mata uangnya. Lalu setelah kita blok range data yang kita pilih tersebut, kita bisa klik kanan, lalu nanti kita pilih format cell. Kita klik format cell, lalu nanti di bagian number, tunggu sebentar. Nah, di bagian number kita bisa pilih kategori yang mau kita gunakan apa. Apakah general, umum. Nah, lihat di bagian kanan, ini ada contohnya. Jadi kalau kita memilih general, maka contohnya, tampilan yang akan muncul di dalam sel Excel kita akan seperti ini. Begitu maksudnya. Kalau kita pilih number, maka yang muncul di dalam aplikasi Excel di kertas kerja kita akan seperti ini. Tinggal kita pilih penempatan desimalnya, apakah 2 digit, ataukah kita tidak mau menggunakan koma desimal di akhirnya, kita tinggal atur di sini. Kalau currency, kita tinggal menentukan mata uang yang akan kita gunakan. Nah, simbol mata uangnya kita bisa pilih di bagian simbol. Atau bisa juga kita menggunakan kategori accounting. Ya, kita menggunakan kategori accounting, lalu kita pilih decimal places-nya sesuai dengan keinginan kita, berapa angka di belakang komanya, berapa digit. Misal kita pilih tidak ada decimal places-nya karena angka yang kita sajikan di sini semuanya dalam angka ribuan penuh ya. Lalu kita pilih simbolnya yang kita inginkan, misal Rp, rupiah. Kita klik OK. Nah, maka nanti dia akan mengubah sendiri sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sehingga ketika kita mengetik di dalam Excel, kita tidak perlu mengetiknya melalui huruf Rp 2.500.000 seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke kolom yang keempat, yaitu kolom yang berisi dengan gaji bersih. Nah, di dalam soal kita lihat lagi perintah yang diminta untuk kita lakukan. Gaji bersih itu kita diminta untuk mengisi, berasal dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, berarti selama kita menggunakan fungsi matematika, selalu kita gunakan diawali dengan tanda sama dengan, lalu kita pilih. Perintahnya adalah gaji pokok. Kita pilih shell gaji pokok.
lalu ditambah dengan sel tunjangan. Ya, kita klik enter. Nah, apabila kita ada kesalahan dalam memilih rumus atau menentukan rumus yang sudah kita isi pada sel tersebut, kita bisa memperbaikinya dengan cara kita melihat ke formula bar. Ini, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, ini adalah bagian formula bar yang fungsinya bisa mengedit inputan kita di dalam sel yang sedang aktif. Nah, sel yang sedang aktif ini ada di kolom name box F5. Isinya bisa kita lihat di formula bar. Apabila ada kesalahan, kita bisa mengeditnya langsung di sini, ya. Oke. Nah, berikutnya untuk mengisi gaji bersih untuk karyawan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tinggal melakukan copy saja. Oke. Nah, itulah cara yang bisa kita gunakan untuk menggunakan fungsi matematika di dalam aplikasi Excel. Oke, nah sekarang kita akan mencari berapa total dari data yang sudah disajikan di dalam soal. Untuk menghitung total data, kita bisa menggunakan rumus fungsi yang pertama, yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu rumus fungsi sum. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih sum, lalu kita lanjutkan dengan tanda kurung. Ketika kita membuka tanda kurung, sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu ada petunjuknya. Petunjuknya di bagian bawah. Untuk melakukan penjumlahan, kita harus memilih number 1, number 2, number 3, dan seterusnya. Artinya, kita memilih sel mana saja yang mau kita jumlahkan. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan data gaji pokok, berarti kita pilih saja sel yang akan kita gunakan adalah sel D5 sampai dengan D14. Karena kita diminta untuk menghitung total. Jika sudah kita memilih range data yang kita tentukan, tinggal kita tutup dengan tutup kurung, lalu klik enter. Maka akan otomatis terisi jumlah atau total dari data yang sudah kita pilih. Berikutnya, untuk menghitung jumlah tunjangan dan jumlah gaji, selama rumus yang digunakan dan baris yang akan kita gunakan itu adalah sama, kita bisa mengkopinya sama seperti tadi, ya. Kita copy, lalu kita paste di bagian total tunjangan dan juga total gaji bersih, ya. Oke. Berikutnya kita mencari rata-rata dari masing-masing data gaji yang sudah disajikan. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan fungsi average. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih average, kurung buka. Nah, lalu kita pilih range data yang akan kita hitung rata-ratanya. Ya, sama seperti tadi. Yang mau kita gunakan datanya untuk perhitungan rata-rata adalah keseluruhan data karyawan. Berarti kita blok di data gaji pokok mulai dari karyawan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita tutup rumus fungsinya, klik enter. Berikutnya tinggal kita copy untuk melakukan perhitungan tunjangan rata-rata dan rata-rata gaji bersih. Oke, nah berikutnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi berarti adalah berapa gaji pokok yang tertinggi yang diterima oleh karyawan. Kita bisa gunakan rumus fungsi sama dengan max, kurung buka. Lalu kita pilih lagi range datanya sama seperti tadi, klik enter, tutup, enter. Lakukan cara yang sama untuk menghitung rata-rata tunjangan dan juga rata-rata gaji bersih. Oke,
Lakukan cara yang sama untuk menghitung atau mencari nilai terendah dari data yang disajikan. Sama dengan min, kurung buka, lalu kita pilih datanya, klik enter. Begitu juga dengan nilai median, sama dengan med, kurung buka, mid, kurung buka, lalu kita pilih range datanya, tutup. Nah, di sini enter. Coba. Sama dengan median. Mid itu untuk mengambil nilai tengah ya. Kita gunakan rumusnya adalah median. Jadi kalau mid itu untuk mengambil nilai tengah dari karakter yang terdapat di dalam sel yang kita pilih. Nah, untuk mengambil nilai tengah kita gunakan rumus fungsinya adalah median, lalu kita pilih range datanya, lalu kita tutup. Enter. Nah, begitu juga untuk mencari nilai minimal dan nilai median untuk tunjangan dan gaji bersih. Tinggal kita copy saja. Oke, nah itu adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi Excel untuk menghitung. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal latihan yang kedua. Kalau soal latihan yang pertama itu berkaitan dengan perhitungan angka numerik. Nah, sekarang di bagian soal yang kedua kita akan membahas bagaimana kita menggunakan fungsi untuk non-numerik mengambil data yang ada di dalam aplikasi Excel ini. Contoh, fungsi non-numerik yang terdapat di dalam aplikasi Excel itu seperti yang tadi saya jelaskan, salah satunya adalah kita mencari data nilai tengah, data mengambil data di tengah, mengambil data di sebelah kiri, atau mengambil data di sebelah kanan. Oke, nah sekarang kita lihat teks yang akan kita gunakan sebagai contoh di sini adalah Jakarta Raya. Jadi di dalam sel ini terdiri informasi yang terdiri dari kata-kata Jakarta Raya. Nah, tugas kita di sini diminta untuk menggunakan rumus fungsi left. Di mana instruksinya kita diminta untuk mengambil 4 huruf yang terdiri dari kata Jakarta Raya ini di dalam aplikasi Excel. Nah, kita bisa gunakan fungsi left sama dengan left, kurung buka, lalu kita pilih sel yang akan kita ambil datanya. Data yang akan kita ambil itu adalah data B3 yang berisi kata-kata Jakarta Raya. Setelah kita pilih sel yang akan kita gunakan tanda pemisah berupa titik koma. Nah, tanda pemisah titik koma ini berbeda untuk masing-masing komputer. Nah, khusus komputer yang menggunakan regional settingnya adalah English, bahasa Inggris, maka tanda pemisahnya bukan titik koma, tapi bisa kita gunakan dengan tanda koma saja. Jadi disesuaikan dengan setting di komputer kita masing-masing. Setelah kita memilih sel data yang akan kita ambil data 4 huruf di sebelah kirinya, maka kita tentukan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri sel yang kita pilih tersebut. Kita akhiri fungsi tersebut dengan tanda tutup kurung, lalu klik enter. Nah, artinya kita mengambil 4 huruf dari sebelah kiri dari kata-kata Jakarta Raya, sehingga menghasilkan hasilnya adalah Jaka. 4 huruf dari sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mengambil 4 huruf dari sel B4 dari sebelah kanan. Sama dengan right, kurung buka, lalu kita pilih sel yang akan kita ambil datanya, digunakan tanda pemisah, lalu kita
tentukan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil, yaitu 4 karakter. Oke, jika sudah kita akhiri rumus fungsinya, klik Enter. Jakarta Raya. Oke, nah kenapa di sini munculnya ayat? Nah, berarti setelah kata raya itu ada karakter spasi. Harusnya kan kalau kita lihat di sini adalah raya dong, karena 4 huruf dari sebelah kanan. Nah, kenapa di sini hanya munculnya ayat saja? Artinya ada 1 karakter yang tidak terlihat. Sekarang coba kita cek di bagian B4, apakah ada karakter lain setelah huruf A terakhir. Nah, kita klik di cell B4 ini, lalu coba kita lihat di formula bar. Nah, ini lihat ya, di formula bar bisa terlihat bahwa ada 1 karakter di sebelah kanan berupa spasi. Jadi ketika kita mengambil karakter menggunakan rumus left, right maupun mid, karakter spasi juga masuk ke dalam perhitungan karakter. Seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita hapus spasinya. Oke, maka dia akan menghasilkan raya 4 digit di sebelah kanan. Oke, terakhir kita mau mengambil angka tengah. Jadi angka tengah yang ada di dalam kata Jakarta Raya ini. Nah, ini saya hapus dulu spasinya supaya nanti menghasilkan data yang sama seperti yang ada di dalam modul. Oke, sama dengan kita gunakan rumus fungsi mid. Lalu kita pilih buka kurung, lalu kita pilih sel yang berisi teks yang akan kita gunakan, lalu kita pilih karakter pemisahnya. Nah, lalu kita tentukan angka karakter tengah ini mau kita ambil dari karakter nomor berapa. Jadi start number, di sini ada start number. Karakter tengah yang mau kita ambil itu bermula dari nomor berapa? Karakter nomor berapa? Misal di sini ditentukan karakter pertamanya itu diambil dari karakter nomor 4. Kita lihat di soal. Berarti kita pilih B5, lalu kita pilih titik koma, pilih 4, artinya kita mau mengambil data dimulai dari karakter nomor 4. Lalu kita tentukan berapa jumlah karakter yang mau kita ambil. Nah, di soal jumlah huruf yang mau kita ambil di sini adalah 6 huruf. Kita tutup, klik enter. Sehingga menghasilkan 6 huruf yang diambil dari karakter Jakarta Raya di bagian tengah yang dimulai dengan huruf keempat adalah Arta spasi R, 6 karakter. Seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang terakhir, tadi kita sudah praktek menggunakan rumus fungsi sum, max, min, lalu left, right, mid, dan median ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita menggunakan rumus fungsi count, counta, dan juga count if. Oke, tadi di PowerPoint sudah dijelaskan bahwa rumus fungsi count itu digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang berisi data kuantitatif. Jadi hanya berisi data yang berisi data angka atau angka numerik saja. Oke, nah sekarang kita lihat di soal kita sudah disajikan data berupa nomor mahasiswa atau NIM, ada data nilai, data huruf, artinya hurufnya dia memperoleh berapa dan bobotnya adalah berapa. Oke, nah sekarang kita lihat kita disuruh mencari count, berapa jumlah data. Kita gunakan seperti biasa, tanda sama dengan, lalu kita ketik
rumus fungsi yang akan kita gunakan yaitu count, lalu kita pilih kurung buka, lalu kita pilih range data yang mau kita hitung. Jadi dari kolom nilai ini berapa jumlah data yang berisi data kuantitatif, ya. Kita pilih range datanya mulai dari B3 sampai dengan B22, lalu kita tutup, enter. Artinya ada 20 data kuantitatif dari range data yang kita pilih. Selanjutnya untuk kolom huruf, coba kita copy rumus fungsi count tersebut ke dalam sel C23 atau sel count di kolom huruf. Kita copy lalu kita paste, dia akan menghasilkan angka 0. Jadi artinya di kolom nilai ini tidak ada jumlah data, tidak ada data yang berisi data kuantitatif, sehingga dia menghasilkan nilai 0. Nah, terakhir, coba kita copy rumus count tersebut ke dalam bobot nilai. Nah, bobot nilai ini karena semuanya berisi angka, numerik, maka dia menghasilkan nilai 20. Oke. Nah, sekarang kita isi dengan rumus fungsi count. Jadi, rumus fungsi yang kedua, nilai, berarti ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah data yang kita pilih dalam range tertentu, baik data itu bersifat numerik maupun bersifat huruf, ya. Oke. Kita gunakan rumus counter, lalu kurung buka, buka kurung, lalu kita pilih range data yang kita tentukan, yaitu mulai dari B3 sampai dengan B22. Enter. Nah, tinggal kita lakukan copy, lalu kita paste untuk kolom huruf dan kolom bobot. Nah, karena konta ini menggunakan rumus fungsi untuk menghitung berapa jumlah data, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu masing-masing berjumlah 20. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, kita ingin membuat rekapitulasi. Jadi, dari daftar nilai yang disajikan di dalam soal ini, kita ingin membuat rekapitulasi. Berapakah jumlah data mahasiswa yang memperoleh nilai A? Berapa jumlah data mahasiswa yang memperoleh nilai A-? Berapa jumlah data mahasiswa yang memperoleh nilai B+, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung jumlah data dengan kriteria yang kita tentukan, maka kita bisa menggunakan rumus count yang ketiga, yaitu rumus count if, ya. Oke. Yang pertama, seperti biasa, kita gunakan tanda sama dengan, lalu kita pilih count if, kurung buka, lalu kita tentukan. Kita tentukan ini ada keterangan range, artinya kita disuruh memilih range datanya. Range data ambil dari mana? Yaitu karena kriterianya adalah berupa huruf A, maka yang kita pilih range datanya adalah kolom huruf. Karena kalau kita pilih kolom nilai dan kolom bobot, nanti tidak akan ketemu. Ya, range kolom huruf untuk semua mahasiswa, yaitu dari sel B3 sampai dengan sel C22. Lalu kita gunakan tanda pemisah, titik koma, ya. Berikutnya kita disuruh menentukan kriteria dari data yang kita pilih ini apa. Artinya kita mau mencari jumlah data yang bagaimana, yaitu jumlah data yang nilainya A.
Kriterianya kita ambil dari mana? Kita ambil dari ya, kita ambil dari kolom G, atau bisa juga kita ketik secara manual kalau memang belum ada kriterianya di dalam sel Excel kita. Tapi karena di sini udah ada, kita langsung kita pilih saja. Kriterianya adalah data mahasiswa yang memiliki nilai A, berapa total jumlah datanya. Gitu ya. Kita tutup rumus fungsinya, lalu klik enter. Artinya ada 9 mahasiswa yang memperoleh nilai A. Sekarang coba kita cek berapa jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya? Oke. Nah, begitu juga kalau kita ingin mencari data untuk berapa jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A min, B plus, dan seterusnya. Kalau kita mengcopy data ini, data rumus fungsi yang ada di nilai A, ketika kita pindahkan ke sini, maka range datanya dia akan berubah. Mulai dari C4 menjadi C23. Nah, kalau kita ingin range data tersebut sama seperti range data yang kita pilih di dalam kriteria nomor 1 ini, maka kita bisa menggunakan rumus permanen. Jadi, untuk melakukan range data secara permanen, artinya ketika kita copy rumus ini kepada baris kedua, ketiga, dan seterusnya, dia hanya akan mengubah kriterianya saja. Sedangkan range datanya akan mengambil range data yang di awal. Bagaimana caranya? Caranya adalah di rumus yang akan kita jadikan sebagai acuan ini, kita klik di sel yang pertama. Tentunya mengetiknya harus di formula bar ya. Jadi bukan di sini ngetiknya karena nanti berubah kalau kita langsung mengetik di selnya. Kita ketik di formula barnya, lalu di keyboard kita klik tanda FN F4. FN F4, maka nanti dia akan menambahkan icon dolar-dolar seperti ini. Jadi artinya dimulai range datanya dari huruf C3, dari sel C3. Range datanya berakhir di mana untuk kriteria ini? Yaitu berakhir di range C22. Ya, kita gunakan FN F4, klik enter. Nah, kalau seperti ini, baru kita bisa melakukan copy, lalu paste di kriteria yang berikutnya. Sehingga ketika kita mau melihat jumlah data mahasiswa yang memperoleh nilai A min, kalau kita klik di jumlahnya untuk menampilkan rumus, maka range datanya menggunakan range data yang sama. Begitu juga dengan range data kriteria yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu cara cepat untuk kita mengcopy rumus fungsi di dalam aplikasi Excel. Tapi apabila kita lupa cara untuk membuat range data permanen ini, maka kita bisa melakukannya secara manual satu persatu dengan cara membuat rumus fungsi sama dengan count if, buka, pilih kriterianya, pilih range datanya, lalu pilih kriterianya. Lakukan cara yang sama untuk kriteria yang kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Gimana berkaitan dengan materi kita hari ini? Apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada di sini semuanya? Masih Bu. Cukup Bu. Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bu. Ya,
Oke, baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oke, Ibu.